Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kardi nih. Kita hari ini akan bahas tentang latihan soal kimia unsur periode 3 dan periode 4. Oke, let's go. Langsung aja ke soal yang pertama. Soal pertama, unsur periode 3 yang paling mudah direduksi adalah A Na, B Mg, C Cl, D Fi, atau E Al. Jawaban untuk soal nomor 1 pertama adalah jawabannya Cl. Kenapa sih Cl ya? Nah, kita harus cek dulu nih unsur periode 3 itu ada apa aja sih? Unsur periode ketiga itu ada A ya. Kalau kakak cara ngapalin gini, nanti, minggu ya, Ali, siap pergi, sama calon aktif. Nah, untuk yang mudah direduksi ya, nah jadi makin ke kanan itu sifat oksidatornya makin kuat ya. Oksidator makin kuat. Nah, sifat oksidator makin kuat itu artinya mudah direduksi. Jadi yang mudah direduksi itu ada di sebelah kanan. Tapi siapa nih? Cl apa Al? Jawabannya itu si Cl. Kenapa ya? Jawabannya Cl karena Al itu dia sudah stabil ya, jadi dia sukar atau sulit untuk reaksi. Jadi yang paling mudah direduksi jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Pernyataan yang kurang tepat untuk sifat periodik unsur periode 3 dari Na ke Cl adalah A. Sifat basa berkurang, B. Sifat asam bertambah, C. Sifat reduktor berkurang, D. Sifat oksidator bertambah, atau E. Elektron negatifan berkurang. Jawabannya yang benar adalah yang E. Elektron negatifan berkurang. Nah, seharusnya dari Na ke Cl, dari kiri ke kanan, untuk ke elektron negatifan itu bertambah besar. Nah, dimana yang paling besar adalah Cl. Oke, next, soal nomor 3. Unsur periode ketiga yang terdapat bebas di alam adalah A. Natrium, B. Belerang, C. Klorin, D. Fosfor, atau E. Aluminium. Jawabannya adalah belerang. Nah, selain Ar, belerang juga termasuk unsur periode ketiga yang terdapat bebas di alam. Soal nomor 4. Mineral unsur berikut yang mengandung aluminium adalah A. Bauksit, B. Gips, C. Hematit, D. Pirit, atau E. Senyawa cili. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 adalah bauksit. Nah, bauksit ini punya rumus Al2O3 kali N2O. Di sini mengandung unsur Al-nya. Sedangkan gips itu mengandung kalsium, di rumusnya Al4 kali 2H2O. Sedangkan hematit dan pirit itu dia mengandung besi ya, rumus hematit Fe2O3, rumus pirit Fe2. Sedangkan senyawa cili mengandung unsur natrium NaN. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Unsur periode 3 yang paling mudah melepas satu elektronnya adalah Na, Bmg, Cal, Dfc, atau Cl. Jawabannya adalah Na.
Kenapa Na? Karena Na itu punya nomor atom 9. Nah, sehingga konfigurasi untuk Na itu kan 281. Nah, agar Na ini stabil dengan valensi 8, maka Na melepaskan satu elektron, sehingga Na membentuk ion positif, ya, Na plus dengan melepaskan. Soal nomor 6. Unsur X, Y, dan Z merupakan unsur-unsur periode ketiga. Unsur Z larut dalam air menghasilkan basa kuat. Unsur Y memiliki energi ionisasi yang sangat tinggi sehingga sukar bereaksi dengan zat lain. Unsur X memiliki struktur kovalen raksasa. Urutan unsur-unsur tersebut untuk ditandai dari atom adalah jawaban soal nomor 6 adalah C, Y, X, Y. Nah, sekarang kita coba bahas pertama kalimatnya. Informasi yang pertama adalah unsur Z larut dalam air menghasilkan basa kuat. Nah, kalau kita tuliskan misalkan ini garis ini dalam periode gitu ya. Z ini karena dia larut dalam air dan menghasilkan basa kuat, dia di sebelah kiri karena yang menghasilkan basa kuat itu golongan 1A atau 2A. Y memiliki energi ionisasi yang sangat tinggi sehingga sukar bereaksi dengan zat lain. Yang memiliki energi tinggi itu sukar bereaksi dengan zat lain, berarti dia ada di sebelah kanan. Ini kemungkinan golongan 8A. Unsur X memiliki struktur kovalen raksasa. Yang memiliki struktur kovalen raksasa itu ada di X ya. Di X itu di urutan unsur-unsur menurut tekanan jari-jari atom. Nah, jari-jari atom akan bertambah dari kanan ke kiri. Ya, jadi urutannya adalah Y dulu ya, baru X. Oke, soal berikutnya, soal nomor 7. Proses pembuatan fosfor dengan cara reduksi dikenal dengan nama proses A. Hall, B. Down, C. Wohler, D. Frost, atau E. kontak. Jawabannya adalah Wohler ya. Untuk Hall sendiri ini proses untuk pembuatan aluminium ya. Sedangkan Down ini proses untuk pembuatan magnesium. Wohler sendiri dia bisa selain untuk fosfor, Wohler juga proses untuk pembuatan urea. Frost ini adalah proses untuk pembuatan belerang, sedangkan kontak ini adalah proses pembuatan H2SO. Nama prosesnya adalah proses kontak. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Baik, soal berikutnya soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini perhatikan dua notasi unsur 13X dan 15Y. Pernyataan yang tepat untuk membedakan sifat kimia kedua unsur tersebut adalah A. Elektron negatifan unsur Y sama dengan unsur X. B. Unsur Y lebih bersifat logam dibandingkan unsur X. C. Jari-jari atom Y lebih kecil dibanding X. D. Energi ionisasi unsur X lebih besar dibanding unsur Y. Atau E. Titik leleh unsur Y lebih besar dibanding unsur X. Oke, nah di sini berarti kita harus menentukan dulu letak dari 13X dan 15Y itu di golongan dan periode berapa. Nah, berarti kita bisa menentukan dengan menggunakan konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Nah, untuk yang X sendiri 13X itu kan kalau dikonfigurasiin 283 ya. Nah, berarti ini berada di golongan 3A karena dia punya elektron valensi 3 dan periodenya ini ada 3 kulit 3. Sedangkan yang Y kalau dikonfigurasi 285 elektron valensinya 5 berarti ada di golongan 5A periode 3 juga sama kayak yang X. Nah, berarti X dan Y ini satu periode ya. X di sebelah kiri, Y di sebelah kanan.
Nah, keelektronegatifan unsur Y sama dengan unsur X. Nah, ini salah ya, karena keelektronegatifan itu dari kiri ke kanan ya, keelektronegatifan semakin bertambah ya. Unsur Y lebih bersifat logam dibandingkan unsur X. Nah, ini juga salah karena semakin ke kanan sifat non-logam yang semakin besar. Jadi harusnya unsur Y lebih non-logam. Ini salah juga. Yang C, jari-jari atom Y lebih kecil dibanding unsur X. Nah, untuk jari-jari atom semakin ke kanan semakin kecil. Jadi untuk yang C ini jawabannya betul ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 adalah C. Berikutnya soal nomor 9. Logam transisi periode keempat yang tidak ditarik magnet atau bersifat diamagnetik adalah. Nah, yang bersifat diamagnetik ini artinya tidak memiliki elektron tunggal pada orbital D. Nah, di antara pilihan-pilihan ini 21 SC, 22 TI, 25 MN, 28 CO, dan 30 ZN yang tidak memiliki elektron tunggal pada orbital D-nya adalah ZN. Nah, kita buktikan ya. Jadi untuk ZN dengan nomor atom 30, kita buat konfigurasi per subkulit. Jadi kita bisa gunakan tingkatan menggunakan AR 18. Setelah itu 4S2 ya, 4S2 ini sudah 20 ditambah dengan 3D10. Nah, di 3D10 ini ya, di orbital D, kita buat diagram orbitalnya ya. D itu punya ada 5 ya, 5 kotak. Di sini kita isi elektronnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini tidak ada elektron yang tunggal. Semuanya berpasangan ya. Nomor berikutnya nomor 10. Senyawa berikut ini yang tidak mungkin dimiliki oleh unsur 22 Ti. Nah, berarti kan di sini untuk bilox ya, bilox Ti ya. Bilox Ti itu yang memungkinkan ada dalam senyawa ya. Ini dalam senyawa itu bisa plus 2 ya, plus 3 atau plus 4. Nah, jadi maksimum itu plus 4. Nah, coba kita perhatikan di sini ya. Di sini Ti O. O itu min 2, Ti-nya berarti plus 2. Nah, ini mungkin ya. Ini mungkin. Terus yang TiO2. O itu min 2 kali 2 jadi min 4. Berarti Ti-nya plus 4. Ini juga mungkin. Nah, yang TiO3. O itu min 2 dikali 3 min 6. Ti-nya plus 6. Nah, ini yang tidak mungkin ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang C. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 11 ya. Soal nomor 11. Proses pembuatan Fe dari biji besi Fe2O3 dengan cara reduksi dikenal dengan proses A. Bilik timbal, B. Solvay, C. Deakon, D. Tanur tinggi, atau E. Kontak. Jawabannya adalah tanur tinggi. Nah, bilik timbal itu proses untuk pembuatan apa sih? Nah, jadi untuk bilik timbal ini itu adalah proses pembuatan H2SO4 ya, atau asam sulfat. Sedangkan untuk Solvay ini itu proses pembuatan natrium karbonat. Untuk dekon itu adalah proses pembuatan klorin. Sedangkan untuk yang proses kontak yang E itu pembuatan H2SO4. Jadi H2SO4 itu bisa dibuat dengan dua proses ya. Analoginya bisa bilik timbal atau kontak. Nomor 12, Nomor 12, nama dari ion kompleks CuNH32OH4 2- adalah. Nah, untuk nama ion kompleks, jadi kan di sini berbentuk ion, kita harus tuliskan dulu ion gitu ya di depannya. Terus kemudian jumlah ligan, kemudian nama ligannya,
terus nama atom pusat, baru kemudian bilox atom pusatnya. Nah, di sini kebetulan untuk jumlah ligan itu untuk yang NH3 ada 2 ya. Dan NH3 ini namanya amin atau amina ya. Dengan jumlah 2 maka jadi namanya ion diamin gitu ya. Diamin. Terus OH itu hidrokso ada 4. Nah, ada 4 karena ada 4 jadi namanya tetrahidrokso. Oh ya, kenapa amin duluan? Karena amin sama hidrokso huruf depannya A duluan ya. Tetrahidrokso. Nah, untuk Cu itu nama atom pusatnya. Karena ini ionnya negatif, jadi dia pakai akhiran A. Jadi I. Kuprat. Nah, setelah itu kita tentukan bilangan oksidasi dari Cu-nya ya. Nah, Cu NH3 2 kali, di sini ada OH-nya 4 kali. Terus 2 min, biloxnya bisa dihitung dari sini ya. NH3 itu 0 ya. OH itu min 1 dikali 4 jadi min 4. Nah, Cu ditambah 0 min 4 hasilnya min 2. Jadi Cu-nya adalah plus 2. Jadi dalam kurung biloxnya 2. Jadi jawaban untuk soal nomor 12 adalah yang B. Oke, kita ke soal nomor 14 ya. Nah, soal nomor 14, sifat-sifat suatu senyawa sebagai berikut. Titik didih tinggi, senyawanya berwarna, membentuk ion kompleks, dan menghantarkan arus listrik. Contoh senyawa yang memiliki sifat tersebut adalah A. CuSO4, B. SrSO4, C. MgSO4, D. Na2SO4, atau E. CaSO4. Nah, untuk soal nomor 14 ini, yang mempunyai sifat ini ya, berarti si senyawa itu mengandung ya, senyawanya mengandung logam transisi ya. Logam transisi. Nah, di antara A sampai E ya, yang termasuk ke dalam logam transisi yaitu hanya satu di sini, yaitu si Cu ya. Maka jawaban untuk soal nomor 14 adalah CuSO4. Soal nomor 15. Soal terakhir ya. Mineral yang mengandung titanium adalah A. Hematit, B. Pirolusit, C. Rutil, D. Kalkopirit, atau E. Pirit. Nah, jawabannya untuk yang mengandung titanium adalah rutil ya. Rutil ini dia punya rumus TiO2 ya, di sini ada titanium. Nah, sedangkan hematit dia mengandung besi ya. Fe2O3, pirolusit mengandung Mn, sedangkan untuk kalkopirit mengandung Cu dan Fe juga. Terus untuk yang pirit ini mengandung Fe. Oke, demikian ya untuk tentang kimia unsur periode 3 dan 4. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, ini jika ada pertanyaan bisa silakan kirimkan ke sini atau bisa juga di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.